Iya betul Mbak. Yang selama ini memang kami pantau dari media, Israel ini ketika ingin menyerang, mereka akan memberikan himbauan terlebih dahulu, biasanya melalui Twitter, ya, melalui Twitter jubir tentara Israel itu memberikan himbauan bahwasanya pada jam sekian, pukul sekian akan ada serangan dari Israel ke Libanon, maka bagi warga negara Libanon yang berjarak 500 meter dari target yang akan diserangkan oleh agresi militer Israel, itu dipersilahkan untuk pergi. Setidaknya jangan sampai berada di jarak 500 meter. Seringnya memang seperti itu polanya. Namun beberapa kali juga mereka tentara Israel tanpa ada himbauan terlebih dahulu ya kepada para warga negara Libanon ataupun warga yang tinggal di Libanon, seperti halnya serangan yang terjadi di daerah Salim Salam, yaitu di jantung kota Beirut juga, dan daerah Musaitibe, itu tidak terlebih dahulu mereka memberikan himbauan sebagaimana serangan yang dilakukan ke daerah Dohye, Al-Janbiye atau Dohiyah bagian selatan Beirut, yang mana itu serangan yang 2 hari lalu sangat dahsyat sekali, bahkan lebih dahsyat dari serangan pembunuhan kepala Hizbullah, yakni Hasan Nasrullah. Oke, baik Mas Abdul Fatir, ditahan dulu, kami masih ingin tahu mengenai bagaimana kondisi terakhir di Lebanon dan juga informasi lainnya mengenai warga negara Indonesia kita di sana, Pak Yanuardi dan juga Pak Fahmi. Nanti kita juga masih akan melanjutkan dialog, tapi sesaat lagi pemirsa kami masih akan kembali untuk Anda. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, dan kembali kita akan berbincang juga dengan warga negara Indonesia yang sudah ikut dalam rombongan evakuasi dari Lebanon dan saat ini sudah berada di Yordania. Mas Abdul Fatir, tadi mungkin bisa digambarkan lagi Mas, serangan-serangan Israel di sana itu menyerang apa saja, objek-objek apa saja yang kemudian diserang di sana Mas Fatir? Objek serangan agresi Israel memang banyaknya itu yang mereka sinyalir itu tempat persembunyian senjata-senjata Hizbullah. Akan tetapi pada nyatanya tidak demikian. Pada nyatanya memang banyak apartemen penduduk yang memang sengaja diserang untuk dihancurkan. Sebenarnya hanya alibi saja untuk menyerang tempat persenjataan yang mereka sinyalir adalah penyimpanan senjata Hizbullah. Tapi pada realitanya yang diserang rumah-rumah penduduk yang padat penduduk, seperti di Dohiyah Janubiyah itu rumah dengan banyak penduduk dan yang padat, yang mereka itu sudah memang mengungsi ya, dari mulai serangan 2 minggu lalu mereka sudah mulai mengungsi. Akan tapi tetap saja memang mereka tujuannya menghancurkan infrastruktur dan pemukiman warga Libanon yang tinggal di Dohiyah. Seperti itu. Oke, baik Mas Fatir. Pak Fahmi, tadi kan kita juga sudah sempat menyinggung mengenai mitra-mitra di balik negara-negara yang mungkin akan bersekutu atau mungkin juga memberikan dukungan atas Israel maupun juga Iran. Tadi juga kita sudah mengikuti bagaimana kondisi terakhir di Lebanon dan beberapa WNI kita sudah mengevakuasi diri ke Yordan. Tapi begini Pak Fahmi, ketika kondisi di Timur Tengah ini terus memanas, adu serangan antara Iran dan Israel juga terus terjadi, bagaimana efeknya terhadap dunia internasional? Ya kalau deeskalasi tidak bisa segera dilakukan, ya potensi konflik meluas, baik itu di regional, di kawasan Timur Tengah situ, ya pasti akan sangat potensial ya, potensi meluasnya itu sangat potensial, dan itu tentu akan berdampak sangat besar pada kawasan-kawasan yang lain gitu ya, sehingga saya kira itu mungkin masih agak jauh ya, tapi yang jelas ketika gertakan-gertakan juga sudah mulai muncul, Joe Biden sudah bicara soal ancaman serangan ke instalasi-instalasi vital Iran, ya saya kira ini juga akan
direspon dengan apa namanya gertakan balik gitu ya dari negara-negara yang apa namanya yang katakanlah bermitra dengan Iran gitu ya, termasuk misalnya Rusia, Cina itu walaupun mereka tidak akan terlibat secara militer gitu ya, tapi mereka tetap akan melakukan supporting ya, baik supporting strategi gitu ya, kemudian logistik, dan kemudian juga mungkin support mereka yang paling berdampak nantinya ya ini apa namanya menimbulkan gangguan-gangguan di kawasan-kawasan lain untuk memecah konsentrasi sehingga deeskalasi bisa dilakukan di Timur Tengah. Oke, gitu. Baik Pak Yanuardi, ini kondisi semacam ini akan terjadi berapa lama lagi di Timur Tengah ini sampai kemudian adu serangan, adu gertakan antara Iran dan juga Israel ini akan kita lihat? Kalau kita lihat ini belum bisa ditentukan kapan dia selesai ya. Karena kalau kita lihat dari penyerangan 7 Oktober tahun lalu saja sampai sekarang ini nggak selesai ya. Kemudian misalnya Rusia Ukraina sampai sekarang sudah conference dibikin di mana-mana, semua sudah berbicara mensupport, belum selesai juga. Jadi ini zaman di mana kita belum bisa memastikan sesuatu bisa selesai dengan cepat. Satu karena karena lembaga yang menjadi naungan kita semua, PBB saja tidak didengarkan oleh negara lain. Makanya seharusnya kan kalau mau cepat selesai, negara-negara yang ada di PBB itu harus mendengar kata PBB kan PBB sudah meminta agar agar buat perdamaian dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak ada kemauan dari tokoh-tokoh kunci, maka ini nggak selesai. Tokoh kunci itu siapa? Satu, Presiden Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat harus punya kemauan politik yang kuat agar ini selesai. Dan yang kedua adalah pimpinan dari Hamas, Yahya Sinwar, pengganti Haniyeh kemarin ya. Harus ada kemauan juga untuk selesai. Dan yang ketiga adalah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Karena ini tigalah yang paling strategis ya. Sedangkan Iran itu kan hanya melawan ketika Israel melakukan serangan, kira-kira seperti itu. Oke, baik, tentu kita tidak hanya bisa menunggu tapi bisa berbuat sesuatu untuk ikut menekan bagaimana kondisi di Timur Tengah yang kian intensif, kian memanas. Terima kasih Pak Yanuardi, terima kasih Pak Fahmi dan juga Mas Abdul Fatih. Terima kasih atas informasinya. Tentu kita ikut berdoa agar upaya evakuasi semua berjalan dengan lancar dan warga negara Indonesia kita juga aman selalu di sana. Dan informasi serta perbincangan tadi pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Benar sekali Ken Anne, ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Kita harus mengingatkan kepada pemirsa TV One untuk terus menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa Senin hingga Minggu. Saya Caca Anissa dan juga saya Ken Anne mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Selamat malam, sampai jumpa.